Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku yang dikasih oleh Tuhan kita Allah. Jumpa lagi nih dengan hamba Pendeta Abednego Goldian Simbolon, and welcome. Salam manusia merdeka, merdeka tanpa doktrin, Bapak-bapak pendeta. Oke, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Allah, Tuhan tempat bergantung segala makhluk, bukan Tuhan yang digantung oleh makhluknya ya. Di kesempatan yang cerah ini ya, malam Senin ya, kita akan menyaksikan sebuah interview dialog antara Bang Rudi Yohanes Hutagalung atau Debatman nih, udah jadi Debatman versus Penatua Triun Slayer. Nah, tema yang kita usung atas kesepakatan bersama yakni juru selamat. Siapakah sih juru selamat yang lebih menyelamatkan? Nah, kurang lebih begitu. Untuk teman-teman, aturan dialog kita ya, kita dialog bebas tapi kita usahakan kondusif, di mana pada pembukaan kedua narasumber akan memaparkan apa yang dipaparkan sesuai dengan tema berdasarkan kitab sucinya masing-masing. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kedua narasumber ini saling counter. Apa yang narasumber lain paparkan itu saling dikonter lalu memberikan pertanyaan. Nah, sesi ketiga bisa kita katakan sesi battle. Untuk kedua narasumber bisa dimengerti dan dipahami? Ya, aman. Paham. Oke, terima kasih ya. Semoga Allah, Tuhan tempat bergantung segala makhluk, merahmati dialog kita pada malam hari ini ya. Tentunya bukan Tuhan yang digantung oleh makhluk. Nah, mungkin untuk pertama saya kasih Lerudi nih untuk memaparkan apa yang dipaparkan sesuai dengan tema, dengan paparan yang relevan. Tafadol, Lerudi, saya tunggu di backstage sama Ko Julius. Oke, terima kasih. Selamat malam kepada semua penggemar Triun Slayer, Sang Debaters, Goldian, sama HMC. Semua selamat malam. Oke, saya mulai memaparkan. Siap, terima kasih Triun Slayer. Kalau bisa rokoknya jangan nampak dong, nanti kena strike kita. Masa kena rokok serius? Kena, iya. Oh ya udah gini aja deh. Ya gitu, ya nggak apa-apa. Nanti baru muncul lagi setelah habis rokok ya. Kita akan berbicara juru selamat. Sebenarnya juru selamat itu sudah jauh-jauh hari dimulai ya. Nah, kalau kita bisa lihat itu siapakah juru selamat itu? Kalau di Yesaya 43 ayat 11, sebentar ya aku bukakan. Yesaya 43 ya. Bentar. Yesaya 43 ya. Ayat 3 ayat 11. Di sini dijelaskan bahwa juru selamat itu adalah ini. Bentar ya. Share screen dulu, share screen. Ini agak menarik karena kami memaparkan dari agama kami masing-masing, baru nanti tanya jawab. Ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Maka di sini Tuhan sudah menggarisbawahi bahwa dialah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain Dia. Namun dalam perjalanannya kita lihat ada seorang juru selamat lagi. Siapakah dia? Yakni Musa. Musa menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir menuju tanah Kanaan. Maka Musa diangkat menjadi Allah bagi Fir'aun. Itu di Keluaran 7 ayat 1 ya. Tunggu aku bukakan dulu ya. Jadi Keluaran 7 ayat 1. Jadi tetap di sini merujuk kepada ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah, di sini huruf besar ya, bagi Fir'aun dan Harun abangmu menjadi nabimu. Jadi di sini memang harus level-level Tuhan yang bisa menjadi juru selamat. Musa tidak bisa menjadi juru selamat kalau tidak dinaikkan levelnya menjadi level Tuhan. Tetapi jangan kalian bilang, apakah Musa Tuhan pencipta langit dan bumi? Tidak. Karena di situ dibatasi dia Tuhan bagi si Fir'aun. Bukan Tuhan bagi semesta alam, hanya Fir'aun. Ya. Dan Musa bukan pencipta langit dan bumi. Tolong dibatasi. Nah, kemudian kita baca dulu Yesaya 19 ayat 20 ya. Sebentar ya. 19 ayat 20. Yesaya 19 ayat 20. Ya, oke. Yesaya 19 di sini ayat 20 ya, dikatakan begini, ayat 20.
akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir. Ingat, sudah boleh dibuatkan di tanah Mesir. Apabila mereka berseru kepada Tuhan, oleh karena orang-orang penindas, maka ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka dan akan berjuang dan akan melepaskan mereka. Ingat ya, bahwa sejak semula Tuhan sudah mengutus juru selamat itu ke dalam dunia, ya kawan-kawannya, untuk membebaskan orang dulunya dari perbudakan Mesir. Karena yang menderita itu di situ adalah bangsa Israel. Tuhan tidak ingin bangsanya itu menjadi budak dimanapun. Maka kita masukkan lagi setelah perjanjian baru, masuk ke Lukas 1 ya, ayat 47. Ingat ya, 47 dijelaskan di sini. Nah ini. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, ya. Tetap di sini Allah atau Tuhan itu sebagai juru selamat. Maka kita lihat Lukas 2. Kita masuk ke Lukas 2 ayat 11. Dijelaskan di sana, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi level-level juru selamat ini tidak bisa manusia biasa lagi, kawan. Itu adalah level-level Tuhan. Pertama, Bapa yang di sorga mengatakan, akulah juru selamat. Ya, di kitab apa tadi ya, Yesaya itu ya. Kalau kita lihat tadi ya, di kitab sebentar. Di kitab Yesaya 43 ayat 11. Kemudian Allah mengangkat Musa menjadi level Tuhan itu di Keluaran 7 ayat 1. Dan kemudian lahirlah juru selamat itu, atau firman menjadi manusia ya, kalau di Yohanes 1 ayat 14, kalau di Lukas 2 ayat berapa tadi ya, ayat 11, juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi menjadi manusia, itulah sebabnya level-level juru selamat bagi orang Kristen adalah level-level Tuhan. Tidak bisa level-level nabi, enggak masuk nabi ya. Itulah sebabnya Musa yang hanya manusia atau nabi diangkat menjadi level Tuhan. Oke, itu yang bisa saya jelaskan, dan nanti kita banyak berdiskusi saja apa gunanya juru selamat. Oh, gunanya juru selamat. Sebentar, aku tambah sedikit. Bahwa dari zaman Musa membebaskan bangsa Israel keluar dari perbudakan. Ya, Israel artinya bergumul dengan Allah, bergumul dengan manusia, dan dia jadi pemenang. Kemudian zaman Yesus membebaskan manusia dari perbudakan dosa menuju kehidupan yang kekal. Sama juga, itu adalah orang-orang Israel atau orang-orang yang bergumul dengan Tuhan dan bergumul dengan manusia, tidak berubah ya. Nah, Musa membebaskan bangsa itu, hilang si Trunsler. Oh, hilang lagi. Juga hilang. Nanti dia masuk lagi tuh. Lanjut. Ya. Menyucuk-nyucuk ya. Nah, Musa membebaskan bangsa Israel itu dengan tanda yang di pintu itu adalah darah domba ya. Dibuat di pintu, kalau ada itu berarti malaikat tidak membunuh semua anaknya itu ya. Dan akhirnya simbol terakhir adalah tongkat. Tongkat itulah yang membelah lautan itu ya, nyebrang. Kalau Yesus, tongkat itu tongkat kayu, bukan tongkat apa ya, besi. Dan juga ular tembaga itu sebagai simbol untuk keselamatan bagi orang-orang yang dipatuk ular-ular itu ya. Kemudian Yesus juga ada simbol darah di situ dan ada simbol kayu, cuman kayu itu jadi salib ya. Itulah hampir persamaannya. Maka Ulangan 18 ayat 18 itu memang merujuk kepada Yesus, ada kesetaraan ketuhanan. Musa diangkat menjadi Tuhan meskipun hanya untuk Firaun dan bangsanya lah kan, dan Yesus pun adalah Tuhan itu sendiri. Jadi level-level juru selamat ini adalah level-level Tuhan. Oke, demikian, silakan. Oke, terima kasih Rudy atas opening statement yang telah dipaparkan. Silakan Penatua Translayer, giliran Penatua nih. Lama bet serius lah. Opening statement. Nah, oke deh kalau gitu. Thank you ya waktunya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi asmain amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ivan Villa yang dicintai Allah Azza wa Jalla dan selalu diramaskan kebenaran dan juga kesehatan darinya Tuhan semesta alam, Tuhannya Nabi Isa alaihissalam dan Tuhannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh nabi dan juga Tuhan kita
manusia, terutama umat muslim, Pak. Nah, jadi di dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai juru selamat itu sendiri. Tentu yang diperbandingkan adalah Yesus dan juga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini kita langsung saja mengenai juru selamat ini, maka yang dijanjikan adalah keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini diberikan mandat oleh Allah Azza wa Jalla bisa menyelamatkan orang-orang yang akan masuk neraka begitu. Muslim yang masuk neraka, tapi di dalam imannya, di dalam hatinya terdapat iman. Buat kamera kali enak ya. Di dalam hatinya terdapat iman, walaupun sebesar biji zarah, ini akan diselamatkan. Karena Rasulullah SAW bisa mendobrak pintu neraka, masuk ke dalam, lalu menyelamatkan orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman itu? Kita cek Al-Baqarah 2-5. Orang-orang yang mendirikan sholat, orang-orang yang melakukan zakat, orang-orang yang menyembah hanya kepada Allah Azza wa Jalla saja, tanpa mempersekutukannya. Itulah orang-orang beriman. Nah, Rasulullah bisa melakukan itu di akhirat loh. Ketika hari penghakiman, Rasulullah bisa melakukan itu. Sehingga sejatinya Islam adalah satu-satunya agama yang semua umatnya akan masuk surga nantinya. Ujung-ujungnya umatnya akan masuk surga. Tidak ada agama lain yang menjanjikan itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, selain Rasulullah bisa masuk ke dalam neraka dan menyelamatkan orang-orang yang beriman, Islam pun menjanjikan bahwa orang-orang yang bermualaf atau terketuk imannya sehingga memilih Islam, ini pun semua segala dosanya dihapuskan. Sehingga ketika mu'alaf meninggal di kala itu juga, langsung auto surga. Tanpa tendeng aling-aling. Karena dosanya sudah dihapuskan, kembali menjadi seperti bayi. Ini Islam loh. Di agama-agama lain tidak diajarkan sama sekali yang seperti ini. Dan Tuhannya tidak berfirman seperti ini. Bahkan Tuhan Israel hanya menjanjikan keselamatan bagi bangsa Israel. Bukan untuk bangsa Melayu. Jadi bangsa Melayu yang sangat-sangat mendambakan Israel jangan sok penting. Karena Tuhannya Israel tidak pernah berfirman untuk hai kalian bangsa Melayu atau hai kalian bangsa-bangsa. Nggak pernah kayak gitu. Oh iya, tadi dalilnya baru dibacain matanya ya, baru dibacain isinya. Sekarang kalau kita baca mengenai Rasulullah ini bisa masuk ke neraka, ini kita bisa lihat di hadits sebentar. Bukhari nomor 6080 dan juga hadis Imam Ahmad di nomor 13073 dan juga Imam Muslim di 284. Nah, ini adalah janji Rasulullah untuk menyelamatkan kita ketika nanti di akhirat. Setelah di dunia diberikan tata cara sehingga kita selalu berada di jalan keselamatan, maka di akhirat pun ketika kita sialnya masuk neraka, Rasulullah SAW bisa menyelamatkan kita atas syafaat yang diberikan dari Allah Azza wa Jalla kepada beliau. Sekian dari Muslim. Simple aja. Siap. Itu opening statementnya. Oke, makasih. Oke, makasih Penatua Translator ya. Kita berada di sesi counter argumen ya. Nah, silakan Lerudi untuk mengcounter dan bertanya kepada Penatua Translator. Saya kembali lagi. Oke, karena saya sebagai yang memulai pertanyaan, saya mau bertanya kepada Translator. Hadis yang kamu baca tadi itu berlaku. Maka, apakah benar Nabi Muhammad itu pasti bisa mendobrak pintu surga dan menyelamatkan orang dari pintu neraka? Dan menyelamatkan orang dari neraka dan masuk ke dalam surga. Ataukah masih insya Allah? Insya Allah artinya mudah-mudahan. Artinya belum pasti. Ya, silakan. Karena masih mulai itu aja. Oke. Ya, tidak ada. Di sana tidak ada tertulis jika Allah menghendaki atau insya Allah. Nggak ada di sana karena di sana sudah termaktub nyata bahwa Allah Azza wa Jalla memberikan syafaat kepada baginda Rasulullah SAW untuk masuk ke dalam neraka dan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Sampai orang-orang yang hanya imannya sebesar biji zarah saja diselamatkan masuk surga. Beautiful keselamatan dalam Islam. Karena siapa? Rasulullah SAW. Begitulah. Dah. Mau ditampilin atau gimana? Takutnya nanti
gua kan apa ya, agak streamer ini nggak bisa nampilin data soalnya, nggak bisa gercep gitu. Mau ditampilin datanya atau enggak? Bisa, silakan, bisa kok. Share screen aja bisa. Oke, ya udah. Enggak harus kayak ini kan. Hadis Bukhari 6080 Akhi Goldian tolong ditunjukkan. Hadis ID. Oke, Terus siap, Bukhari sambil 6080. cari berapa? Hadis Bukhari 6080 itu ditunjukkan. Iya. Nah, untuk apa Ivan Villa yang di live comment dan juga Tritungga Cabang Melayu yang di tempatnya Lairudi, ini pembelajaran kita bersama dan semoga apa yang gua paparkan menjadi jalan hidayah untuk kita bersama ya. Gini, gua belum masuk ke dalam kekristenan loh mengenai keselamatan kalian kayak gimana dan apa yang dijanjikan Yesus untuk keselamatan kalian. Jadi stay tune. Gua akan edukasi kalian di sini. Karena gua adalah penatua loh, penatua elder. Ya, kamu itu pena tua, adalah Batman, pena muda. Gua pena tua. Iyalah, pena muda. Pena muda, pena muda. Ya, ini silakan, kau lagi giliranmu lagi. Nah, ini ya bisa dilihat ya. Ini narasinya narasi panjang yang di paragraf-paragraf awal itu di mana para umat manusia ini bertanya kepada Rasul, para ulul azmi. Iya, betul. Nah, itu. Ya, itu di blok aja dulu. Ini gue jelasin dulu yang atasnya. Nanti dibaca aja di hadis Bukhari 6080 ya, Tritungga Cabang Melayu dan Ivan Villa, di mana nabi-nabi yang lain, bahkan Nabi Isa yang disebut Rohullah, yang disebut Kalimatullah, tidak bisa masuk ke dalam neraka untuk menyelamatkan. Karena tidak diberi syafaat oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kita lihat di frasa yang di blok, kemudian aku keluarkan mereka dari neraka dan kumasukkan ke surga. Allahu Akbar. Masuk ke neraka, Ivan Villa. Salah satu gak bisa terjadi di negara lagi, di agama-agama yang lain. Ini baru keselamatan yang hakiki. Ini baru keselamatan yang nyata. Di dunia kita aman karena ada tata cara hukum syariat. Di akhirat kita pun aman karena ada sang juru selamat, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad. Sekian lah, itu jawabannya. Tadi Sahih Bukhari berapa? 6080. 6080. Oke, giliranmu lagi sekarang. Oh, gue yang bertanya sekarang ya. Oke, sekarang gue bertanya. Nah, kalau misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa ke neraka, dan seperti yang gue pelajari di dalam Biblos lah ya, dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat 21, nggak ada sama sekali tertulis Yesus bisa masuk ke neraka untuk menyelamatkan orang-orang yang beriman pada dirinya sebagai Tuhan. Sehingga tolong dibuka Matius 7 ayat 21 sampai 23. Tritungga Cabang Melayu mesti tahu, terutama Matius 7 21 sampai 23. Oh iya, udah tahu aku tuh. Tidak udah tahu pasti kan? Ya. Yes, di situ. Di sini Tritungga Cabang Melayu terutama Protestan yang tidak mengakui pengakuan dosa. Lu mesti belajar nih. Karena kalian hanya soal skriptura, tapi soal skriptura pun comot-comot ayat. Lu pelajari di ini. Tolong dibukakan dong, host, admin, moderator. Matius 7, 21 ayat 23 di sana Yesus menyatakan, memaktubkan suatu kebenaran di sana. Lanjut. Nah, ini ya Matius 7, 21. Nah, ini. Nah, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Perhatikan ini. Bukan setiap orang-orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Maka sebagian orang yang menyatakan Yesus Tuhan akan masuk surga, oke. Tapi sebagian lagi itu akan masuk neraka. Dan ingat, nerakanya Tritung itu kekal. Jadi nggak ada gunanya ucapan kalian yang menyatakan Yesus Tuhan walaupun dia hanya manusia, itu nggak akan ada gunanya. Karena udah Yesus maktubkan, kalian akan masuk neraka kekal di dalamnya. Kekal, bre. Walaupun kalian ngomong Yesus Tuhan. Ini berarti juru selamat kalian tidak juru selamat yang komprehensif atau tidak juru selamat yang menyeluruh. Juru selamat bersyarat, tidak seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan gua lah, apakah Yesus bisa menyelamatkan Tritunggal yang percaya dirinya Tuhan ketika mereka masuk neraka? Silakan, Lai. Oke, terima kasih. Bahwa mana ayat tadi nggak ditampilkan si Goldian? Di Matius itu sudah jelas mengatakan tidak setiap yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Ya. Artinya yang mengaku Yesus Tuhan itu orang Kristen salah satunya. Artinya tidak seluruh orang Kristen
akan masuk ke dalam surga. Mengapa demikian? Karena orang Kristen itu ada yang penjahat, ada yang berbuat dosa. Dia berbuat dosa dalam agama Kristen, maka dia tidak akan ke surga. Namun ada orang Kristen yang juga akan diselamatkan. Kan katanya tidak setiap, atau tidak semuanya, atau tidak seluruhnya, atau sebagian. Artinya ada orang Kristen yang memang akan diselamatkan juga ke dalam surga. Ya. Nah, kemudian ayat itu memberi pengajaran kepada kita. Sesuai yang ditanyakan Throne Slayer, apakah Yesus bisa mendobrak pintu surga? Pintu neraka. Bagi orang Kristen, neraka itu adalah tempat yang kekal, tempat penghukuman. Ya, kalau Yesus yang sebagai Tuhan atau firman Tuhan masuk ke dalam neraka, artinya Yesus akan berdiam di sana kekal. Firman Tuhan itu kekal, tidak bisa diubah-ubah, ya, dan tidak bisa diedit-edit. Ya, jadi itulah sebabnya Yesus tidak mau dan tidak akan mau dan tidak akan mungkin masuk ke dalam neraka mendobrak. Kalau ada pertanyaan, jika Yesus mau, apakah dia bisa ke neraka? Dia tetap tidak mau melanggar firman-Nya sendiri. Karena firman Tuhan itu kekal. Karena dibilang neraka itu adalah tempat penghukuman bagi iblis dan konco-konconya. Kalau sampai masuk ke sana Yesusnya, artinya Yesus adalah konco iblis. Artinya Yesus adalah dihukum karena neraka itu adalah tempat penghukuman. Ya, itulah sebabnya saya katakan tidak bisa masuk sana. Kemudian tadi saya kembali lagi mengulas pembahasan si Throne Slayer, ya, bahwa Nabi Muhammad bisa mendobrak pintu neraka. Wih, saya setuju sekali. Ini saya langsung mengulas dan langsung bertanya saja, biar sekalian tidak usah stop dulu langsung gitu. Tolong dibuka hadis Bukhari tadi loh. Siapa namanya itu? Goldian? Hadis. Ya. Sekarang saya meninjau dulu dari segi hadisnya. Dari segi hadis ini, ya, pada hari kiamat Allah akan mengumpulkan. Di sini dikatakan pada hari kiamat Allah akan mengumpulkan seluruh manusia. Mereka berujar, duhai sekiranya kita meminta syafaat kepada Tuhan kita sehingga dia bisa meringankan penderitaan kita di tempat kita ini. Di sini tidak dijelaskan mereka di neraka. Tetapi pada hari kiamat Allah mengumpulkan seluruh manusia. Karena kalau itu di neraka, maka di sini ada katanya menemui Adam. Apakah Adam di neraka? Ya, Adam tidak bisa dan menyuruh mereka menemui si Nuh. Ya, sama enggak ya yang dengan yang di layar itu? Harusnya sama. Oke. Sampai kepada Musa, Isa, sama ya kan? Saya tidak ini kan, datanglah kepada Muhammad sini, sallallahu alaihi wasallam, sebab dosanya yang dahulu dan yang akan datang telah mendapat ampun. Oh, berarti Nabi Muhammad berdosa. Baru tahu aku. Ya. Siapa yang bilang Nabi Muhammad tak berdosa? Sebab dosanya yang dahulu dan yang akan datang telah mendapat ampun. Unik juga ya. Mereka pun mendatangiku dan aku minta izin kepada Rabbku. Ketika aku melihatnya, aku langsung tersungkur sujud dan ia meninggalkanku sekehendak Allah. Lantas ada suara memanggil-manggil, angkatlah kepalamu, mintalah, kamu akan diberi, utarakan unek-unekmu, kamu akan didengar. Mintalah syafaat, kamu akan diberi. Langsung aku angkat kepalaku dan aku menemui Rabbku dengan pujian yang diajarkan kepadaku. Lantas aku memberi syafaat dan dia memberiku batasan. Kemudian aku keluarkan mereka dari neraka. Ini sangat kontradiksi. Kalimat pertama tidak dijelaskan itu di neraka. Tetapi mereka dikumpulkan. Apakah kalau itu di neraka artinya Nuh, Adam, Isa, Musa semua tinggal di neraka? Karena orang itu bertanya. Tidak mungkin orang itu bertanya di neraka kepada orang di sorga. Karena kalimat di sini mendatangi. Artinya mereka mendatangi si Musa yang juga di neraka, Isa juga di neraka. Kalau kita tempatkan mereka sedang berada di neraka, ya. Dan kumasukkan ke surga. Kemudian aku kembali dan tersungkur sujud semisalnya pada kali ketiga. Ini bukanlah sudah terjadi, belum.
Ini masih sebuah kayak tersungkur penampakan. Belum ada terjadi. Ini masih angan-angan kalau saya bilang ya. Sehingga tak tersisa di neraka selain yang ditahan oleh Al-Quran. Sedang Qatadah berkata dalam hal ini dengan reaksi sehingga keabadian wajib baginya ya. Nah, di sini ayat ini menjelaskan ada satu pertentangan ya, dari atas saja ke bawah ada pertentangan. Di atas dikatakan mereka dikumpulkan bukan di dalam neraka. Tetapi si Translator mengutip kalimat di bawah bahwa Nabi Muhammad, nah ini kan kita mulai dari Isa. Saya tidak berhak meringankan kalian. Orang kan meminta-minta untuk peringanan dosa. Dan Musa menyebut kesalahan pribadinya seraya berujar. Nah, Musa pun berdosa. Jadi selama ini orang Muslim mengatakan Nabi Muhammad tidak berdosa, Musa tidak berdosa, itu adalah keliru. Karena hadis ini mengatakan Musa berdosa, Nabi Muhammad berdosa. Datanglah kalian kepada Isa, mereka pun mendatangi Isa. Nah, sekarang posisi Isa di mana? Kan begitu. Mereka bisa mendatangi Isa posisinya. Dan Isa juga mengatakan, saya tidak berhak meringankan kalian, sambil berujar, datanglah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dosanya yang dahulu. Isa menuduh atau menetapkan Nabi Muhammad itu berdosa. Dan dosanya yang dulu dan yang akan datang. Artinya, nanti pun akan datang Nabi Muhammad berbuat dosa. Meskipun telah didapat ampun. Ingat, saya tidak mengerti bagaimana dosa yang sekarang dilakukan dan yang akan datang. Artinya nanti pada kebangkitan Nabi Muhammad melakukan dosa. Tetap melakukan dosa. Hanya saja diampuni. Siapa sekarang juru selamat Nabi Muhammad sehingga dosanya diampuni? Dan siapa juru selamatnya Musa sehingga dosanya diampuni? Ini sangat menggelikan kalau saya merujuk kepada hadis ini. Tapi bisa jadi, ini kan juga sama dibilang terjemahan, ya kan? Mereka pun mendatangiku. Artinya Nabi Muhammad bercerita, ini sedang bercerita, mereka mendatangi Muhammad. Apakah peristiwa ini sudah terjadi? Belum. Kenapa belum? Karena belum hari penghakiman. Terus siapa yang mendatangiku? Siapa yang mendatangi Nabi Muhammad? Sedangkan ini belum terjadi dan Nabi Muhammad masih hidup. Dan Nabi Muhammad di sini bersabda atau ya bersabda ya, yang ini perawinya ya. Nah, ini Rasulullah SAW bersabda, sangat janggal kawan. Rasul masih bersabda, artinya dia masih hidup. Belum hari penghakiman. Paham ya? Dia bersabda. Dia bercerita bahwa ada sebagian orang mendatangi Adam. Apakah ini ketika naik ke Sidratul Muntaha? Isra Mi'raj? Tidak juga. Kenapa? Karena di sana ada Nuh. Sementara Isra Mi'raj Nabi Nuh tidak ada di langit 1 sampai 7. Enggak ada. Langit 1 Adam, langit 2 Yahya dan Yohanes, langit 3 Yusuf, langit 4 Idris, langit ke-5 Harun, langit ke-6 Musa, langit ke-7 Ibrahim. Nuh tidak ada. Tetapi Nuh didatangi. Jadi di mana ini ceritanya? Maaf, kalau secara logika ini seperti mendongeng. Kalau secara nyata dia harus ada di antara langit ke-1 sampai langit ke-7. Dan Nabi belum mati ketika menceritakan ini. Dan hari penghakiman belum terjadi. Yang anehnya Nabi Isa juga didatangi. Dan berkata, datangilah Nabi Muhammad yang memiliki dosa. Yang sekarang dan yang akan datang. Maaf. Saya tidak akan mau mengikuti siapapun pendosa. Meskipun dia diampuni nanti. Karena bagi saya harus mengikut orang yang tidak berdosa. Itulah Yesus Kristus. Makanya juru selamat saya adalah Yesus Kristus. Andai kata Yesus Barabas yang dikatakan dia hari ini berdosa dan yang akan datang berdosa, tak akan kuikuti. Kalau aku ditanya, saya nggak akan mau. Loh, dia pendosa kok sudah dibuatkan. Loh, dia kan diampuni. Sekalipun diampuni. Saya tidak mau. Karena bagi ajaran Kristen, dosa sekecil apapun, kalau merujuk hukum Taurat, dia harus ke neraka. Tetapi kalau karena kasih karunia, Yesus nanti yang memutuskan penghakiman. Oke, sekian. Terima kasih. Lanjut, Translator. Silakan. Lama banget kemana-mana. Ya, dijawab ya.
Jadi gini, Ya. kita bahas dulu hadisnya deh. Pertama itu dikumpulkan orang-orang itu di hari kiamat. Memang belum terjadi, orang hari kiamat juga belum terjadi. Ketika Yesus nanti menetapkan orang-orang yang masuk neraka siapa dari orang-orang yang mengaku Yesus Tuhan, itu pun belum terjadi. Nanti terjadinya di hari penghakiman. Nah, di dalam Islam hari penghakiman itu dijelaskan dengan jelas. Itu ada di hadis Bukhari 764. Moderator tolong dibukain. Di hadis Bukhari 764 di mana orang-orang akan dikumpulkan lalu dibentangkan asyirat atau jembatan yang 7 helai itu loh, 7 helai, 7 helai rambut. Nah, itu nanti di bawahnya neraka jahanam. Sehingga orang-orang meminta untuk diselamatkan sambil penghakiman berlanjut. Penghakimannya bagaimana? Disuruh jalan mereka. Disuruh jalan mereka di asyirat itu. Nah, ketika Bukhari mereka berapa? jalan di asyirat, Bukhari 764. Disuruh jalan mereka. Ini kita posisi belajar untuk tempatnya dulu ya. Nah, ketika nanti orang-orang itu terjatuh ke neraka jahanam, Rasulullah akan menyelamatkan orang-orang tersebut. Itulah kenapa di frasa terakhirnya aku akan masuk ke neraka dan menyelamatkan orang-orang tersebut dimasukkan ke surga. Di mana Yesus yang kita sudah bahas di Matius 7:21 sampai 23 tidak bisa melakukan itu, tidak mampu, bahkan kata Lairudi pun menyatakan Yesus tidak mau. Ini adalah sebuah ironis ya, di mana Tritunggal biasanya ngomong, ya keselamatan hanya datang dari Yesus. Tapi dalam Matius 7:21 sampai 23, Yesus menyatakan bahwa sebagian umatnya akan jatuh mati di neraka yang kekal. Tidak seperti Islam. Semua Islam akan masuk surga ujung-ujungnya. Semua Islam akan masuk surga ujung-ujungnya. Itu ya. Itu mana tadi hadisnya? Bukhari berapa tadi? Penatua. Itu berapa? Dibuka Salah. aja linknya. Kirim kayaknya. Udah aku buka. Gini. Oh bentar ya. Kosong. Oh taruh. 764. Iya itu dibuka Oke, aja hadis Bukhari 764. Punyaku aja share screen. Oke, Udah ketemu 764. Yes 764. Nah udah ketemu ya. Nah, ini udah ketemu. Keutamaan sujud kan ya? Iya, itu dibuka aja. Hadis Bukhari 764 pasti keluarnya yang mengenai asyirat itu. Nah, itu kan dijelaskan di situ. Jadi ketika orang-orang ini dikumpulkan, nanti dibentangkan asyirat yang di atas neraka jahanam gitu. Nah, ya ini benar. Yes, ini benar. Punya gue itu udah. Nah, itu terus ke bawah, Lai. Di tengah itu asyirat. Nah, lalu dibentangkanlah asyirat di atas neraka jahanam. Jadi ini manusia-manusia ini akan dikumpulkan yang dimana depannya nanti itu asyirat, yang dimana di bawahnya asyirat itu neraka jahanam. Di situ dikumpulkannya. Jadi bukan di neraka lah. Itulah kenapa ada Maryam 71 di mana manusia akan mendatangi neraka. Maksudnya itu ya melewati jembatan tersebut. Gitu lah. Itu ya Islam. Indah Islam itu semua terjelaskan dengan sahih. Gitu. Terus sekarang kalau misalnya lain mau cuap-cuap mengenai Nuh, kok nggak ada di langit? Ya karena langit itu ya bukan asyirat, beda lagi. Langit ya langit. Surga itu di atas langit. Gitu loh. Jadi gini, langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Sidratul Muntaha, surga. Gitu posisinya kalau dalam Islam. Kagak langit itu surga, kagak gitu. Berbeda, kita berbeda dengan Yunani. Mungkin Yunani langitnya di surga, tapi kalau kami beda. Surga di atasnya lagi. Karena langit yang langit, beda lagi tempatnya. Gitu lah. Dalam Islam itu semua jelas, lokasi, tempat, penjelasannya, nggak ngambang. Itulah kenapa Rasulullah SAW 20 tahun di dunia, supaya jelas Yesus cuma 3 tahun. Turun lagi nanti 2 kali. Kenapa? Remedial. Kena remedial dia. Karena nabi-nabi yang lain meninggal. Itu tandanya apa? Misinya berhasil. Yesus turun 2 kali untuk menuntaskan misinya. Kalau dalam perkuliahan, remed namanya itu. Belum kelar. Tugasnya belum kelar. Gitu lah. Lalu apalagi yang mau gue bahas ya? Tadi Lai ya sebenarnya udah kelar sih, ini udah kelar. Karena Lai udah mengakui bahwa sebagian Tritunggal akan dikatakan sesat dan mereka tidak akan masuk surga. Islam enggak. Islam syahadat, mengakui Allah Azza wa Jalla sebagai satu-satunya Tuhan, mengakui Rasulullah sebagai khataman nabiyyin, maka semua masuk surga. Ujung-ujungnya semua masuk surga. Tapi begini, nggak mungkin yang namanya baju kotor, gue nggak tahu ya kalau di keluarganya Tritunggal kayak gimana, tapi kalau di keluarganya Muslim, semua baju kotor itu masuk mesin cuci, nggak langsung masuk lemari lah. Semua baju kotor yang bau ketek, bau apek, ada noda,
itu masuk ke mesin cuci dulu. Dicuci, digiling, beres dicuci, nodanya masih ada, disikat, Pak. Disikat. Direndam lagi. Belum beres sampai situ, nanti dikeringin di matahari, terik panas itu. Kurang panas, dijebret pakai setrika, key spray, wangi, terlipat rapih, baru boleh masuk lemari. Itulah surga kami. Mudah dijelaskan dengan analogi. Tritunggal mungkin Tritunggal, baju beres dipakai langsung dibuang tong sampah. Mungkin begitu mungkin. Kalau di keluarga kalian. Kalau di kami enggak sih, dicuci dulu. Nah, inilah penjelasan yang bisa digunakan untuk menjelaskan bagaimana proses kami menuju surga yang suci. Itulah ya. Sekian dari Muslim. Sekian dari Penetua Triyun Slayer. Silahkan. Oke, saya lanjutkan. Ya. Oke, sabar Lerudi. Ini kan tadi Lerudi udah bertanya ke Penatua. Penatua nggak balik tanya atau kasih kesempatan Lerudi untuk bertanya? Kan sudah bertanya dia tadi. Jangan kau potong-potong Goldian. Dia sudah tanya. Bukan, gini Lai. Ya, tadi udah dijawab. Nah, ini sih bantah-bantahan, mau bantah-bantahan atau gimana? Bantah-bantahan, biarin aja. Oke, lanjut. Dia sudah bilang silakan, aku lanjut. Gua udah bilang silakan, kok aman. Lanjut yuk. Ya. Aku bahas mengenai Matius 7 ayat 21-23. Betul. Kami memang mengakui tidak semua orang Kristen masuk